Pada tahun 2010 di mana mahasiswa masih sibuk tukar-menukar lagu via Bluetooth dan urusan skripsi adalah kiamat kecil yang nyata. Saya masih ingat bahwa aspal basah sore itu di daerah Cimahi. Saya lagi masukin tumbukan buku linguistik yang tebalnya minta ampun ke dalam kardus mie instan. Hari itu adalah hari terakhir saya di kosan lama. Jadi pindah kamu le. Saya tersentak di ambang pintu berdiri Pak Arsyad. Beliau ini bapak kos saya. Seorang polisi aktif yang badannya tegap, tapi pembawaannya santai. Beliau masih pakai seragam coklatnya. Kayaknya baru balik dinas. Bau sisa, keringat, dan rokok kretek samar-samar tercium saat beliau masuk ke kamar saya yang sudah berantakan. "Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak. Selama ini sudah izinin kos di sini," jawab saya sambil menyeka keringat di dahi. Pak Harisat menyandarkan bahunya di kusin pintu. Matanya menyatu kamar yang sekarang terasa luas karena barang-barangnya sudah di-packing. "Yo wis, dimanapun kamu tinggal, sing penting nyaman yole. Terus main-mainlah kapan-kapan ke sini. Anggap saja rumah sendiri pasti Pak. Nanti kalau senggang saya mampir bawa martabak." Canda saya. Pak Arsyad terkekeh. Beliau ini orangnya asik, tapi entah kenapa sore itu sorot matanya agak berbeda. Ada sedikit kekhawatiran yang enggak beliau ucapkan. "Lah kamu pindahan sama siapa? Barangmu kan banyak le. Perlu saya panggilin anak buah buat bantu angkut pakai mobil patroli?" Tawarnya sambil nyengir. Saya tertawa kecil membayangkan betapa hebohnya satu gang kalau ada mobil polisi cuma buat angkut kasur lipat dan peserakitan saya. "Wah jangan Pak. Ngeri tetangga mikir saya kena grebek. Ada teman-teman kampus kok Pak. Mereka mau bantu angkut pakai motor. Biasalah upahnya cuma nasi padang sebungkus." Parsat manggut-manggut. Beliau diam sejenak lalu menepuk pundak saya cukup keras. "Hati-hati di daerah situ ya le. Permana itu daerahnya masih adem. Kalau ada apa-apa atau kalau kamu ngerasa enggak enak, langsung kabari saya. Kamu sudah saya anggap adik sendiri." Saya cuma mengangguk mantap tanpa menaruh curiga. Di pikiran saya waktu itu adem yang dimaksud Pak Acat adalah suasana yang sejuk karena dekat sawah. Saya enggak kepikiran kalau adem itu punya arti lain dalam kamus orang tua. 1 jam kemudian, teman-teman saya datang dengan motor masing-masing yang dipaksa jadi truk angkut. Si Dudu bawa monitor tabung saya di pangku. Si Junet bawa tas pakaian gede di punggung sampai badannya tenggelam. Kami berangkat konvoi. Saya menyerahkan kunci kamar ke rumah Pak Arsyad yang posisinya di depan. Saat saya starter motor dan melihat spion, saya masih melihat Pak Arsyad berdiri di depan pagarnya memandangi kepergian kami dengan raut muka yang datar dingin. Soal beliau tahu tempat yang saya tuju bukan sekedar rumah kos murah, melainkan sebuah ujian nyali yang akan mengubah hidup saya setahun ke depan. Cimahi sore itu mulai diselimuti kabut tipis. Saya memacu motor menuju daerah Permana, mengejar harga sewa Rp300.000 yang menurut saya adalah keberuntungan besar. Saya belum tahu saja kalau di dunia ini ada harga yang harus dibayar lebih dari sekedar uang. Motor kami menderu pelan memasuki gang di daerah Permana. Jalannya makin mengecil. Aspalnya sudah banyak yang terkelupas berganti kerikil tajam. Di kiri kanan hamparan sawah masih mendominasi memberikan aroma tanah basah yang kuat. "Gila Ci, lu mau berkebun? Jauh bener dari peradaban," teriak si Junet di atas motornya yang oleng. Keberatan beban tas pakaian saya. Saya cuma nyengir. "Santai, net, yang penting murah. Rp300.000 dapat satu rumah. Kapan lagi coba?" Begitu kami sampai di depan pagar kayu yang sudah lapuk, tawa teman-teman saya mendadak agak surut. Di depan kami berdiri sebuah rumah kecil yang posisinya agak menjorok ke bawah dari jalan utama. Bentuknya tipis, memanjang ke belakang. Sesuai permintaan saya ke ibu kos minggu lalu, rumah itu sudah dicat ulang, warnanya hijau terang. Tapi karena hari sudah mulai sore dan mendung, warna hijaunya malah terlihat seperti lumut yang mati. Kusen pintu dan jendelanya dicat coklat kehitaman. Kontrasnya bikin rumah itu kelihatan tua, sangat tua. "Ini rumahnya?" tanya Dudu sambil menurunkan monitor tabung saya dengan hati-hati. Dia celingkan melihat pohon mangga besar yang rantingnya menjulur menutupi sebagian atap seng. "Iya, kosong 3 bulan katanya, ayo angkut." Seru saya mencoba mencairkan suasana. Saya merogok kantong mengeluarkan kunci besi yang ukurannya agak besar. Pas saya masukkan ke lubang kunci, rasanya seret banget. Clek. Pintu terbuka dengan suara derit kayu yang panjang. Soalnya rumah ini protes karena tidurnya diganggu. Begitu pintu terbuka,
Hawa dingin yang enggak wajar langsung menyergap wajah saya. Bukan dingin AC atau kipas angin, tapi dingin yang lembab dan bau debu yang bercampur aroma cat baru yang menyengat. Buset, bau apeknya kencang bener, Ci. Ini beneran baru dicat. Sidi menutup hidungnya pakai kerah kaos. Kami memulai gotong royong masuk ke ruang tamu yang enggak seberapa luas, lalu ke ruang tengah yang rencananya bakal saya jadiin tempat nonton TV. Di bagian belakang ada satu kamar tidur yang lumayan besar tapi gelap karena ventilasinya minim. Pas saya naruh kasur lipat di kamar, saya baru sadar satu hal. Loh, pintunya mana? Gak ada pintunya, Ci. Cuman kosen doang begini mah. Saujun yang lagi sibuk nyolok kabel PC. Saya menghela nafas. Ya udah, entar gua beli gorden aja buat pembatas. Yang penting privat dikit lah kalau ada tamu. Saya berjalan ke bagian paling belakang melewati dapur kecil yang lantainya semen kasar. Di sana ada pintu kayu yang sedikit miring menuju kamar mandi. Pas saya buka, jantung saya rasanya berhenti sesaat. Kamar mandinya enggak pakai keran modern. Di sana ada sumur pompa manual yang orang sudah bilang pompa dragon. Besinya hitam karatan, tuasnya panjang menjuntai ke bawah. Olahraga tangan tiap pagi nih gua. Kumamku mencoba melucu meski sebenarnya saya merasa ada yang aneh. Di sudut kamar mandi itu ada sebuah ember plastik biru yang sudah bergerak. Air di dalamnya tenang tapi permukaannya seperti bergetar halus. Padahal enggak ada getaran kendaraan di luar. Ci, ini lampunya cuman segini. Teriak dari ruang tengah. Saya balik ke depan. Semua lampu di rumah ini pakai bolam kuning 5 watt. Yang kecilnya minta ampun. Cahayanya enggak sanggup menembus sudut-sudut ruangan yang gelap. Bayangkan teman-teman saya yang lagi marmandir jadi kelihatan raksasa di dinding hijau itu. Iya, belum sempat beli neon. Udah sore juga. Toko material pasti tutup. Pakai ini dulu ulah semalam, kata saya sambil menyekah keringat. Padahal jujur di dalam sini enggak gerah sama sekali. Malah saya merasa bulu kuduk saya dari tadi berdiri terus kayak ada aliran listrik statis yang lewat di dekat leher saya. Satu persatu teman-teman saya pamit setelah semua barang masuk. Gua balik ya, Ci. Kabarin kalau ada apa-apa. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Aura rumah ini kayaknya sudahlah. Ucap duduk sambil menepuk pundak saya. Saya cuma ketawa ngeledek. Penakut loh. Udah sana balik. Setelah mereka pergi, kesunyian langsung turun seperti tirai tebal. Suara jangkrik dari sawah mulai terdengar nyaring. Saya berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang remang-remang. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara air menetes, sangat ritmis. Padahal seingat saya, sumur pompa itu enggak mungkin bocor kalau enggak dipompa. Saya menelan ludah mungkin sisa air di pipa. Saya langsung masuk kamar, menggelar kasur dan mencoba menyibukkan diri dengan laptop. Malam pertama di rumah hijau ini baru saja dimulai, dan entah kenapa saya merasa pintu rumah yang sudah saya kunci rapat tadi sebenarnya tidak benar-benar menghalangi sesuatu untuk tetap berada di dalam sini bersama saya. Malam makin larut dan daerah Permana kalau sudah lewat jam 9.00 malam itu sunyinya minta ampun. Nggak ada suara motor lewat, cuma suara gesekan daun pohon mangga di atap seng yang sesekali bikin saya jantungan. Saya masih duduk di depan laptop mencoba fokus main Strong Extreme. Tapi jujur fokus saya buyar. Suasana rumah ini beda banget sama kosan Pak Arsyad yang ramai di sini. Setiap gesekan kecil pun suaranya bergemak. Tiba-tiba perut saya kerasa enggak enak. Efek makan nasi padang telat tadi kayaknya. Saya menghela nafas menoleh ke arah gorden kamarku yang cuma selembar kain tipis pemberian teman. Saya harus ke belakang ke area kekuasaan di sumur pompa itu. Saya ambil senter kecil karena lampu kuning 5 watt di dapur itu benar-benar kayak lampu kuburan. Redu banget, cuma bikin bayangan benda-benda. Jadi kelihatan aneh. Pas saya melanggar ke dapur, suhu udara mendadak turun drastis. Saya bisa ngerasain uap dingin keluar dari mulut saya. Aduh, pakai acara mau buang hajat segala lagi. Kumamku sambil menyemangati diri sendiri. Saya buka pintu kamar mandi yang miring itu. Suara engselnya yang karatan benar-benar bikin ngilu telinga. Begitu senter saya arahkan ke sumur pompa, saya tertekun sebentar. Besi pompa dragon itu berdiri kaku, hitam, dan dingin. Saya harus memompa air dulu biar bak mandinya terisi. Saya pegang tuas besinya, dingin banget. Saya mulai memompa.
Suara tuas besi yang beradu dengan badan pompa itu nyaring banget di tengah malam sepi ini. Di tengah gandingan itu, bunyi berdejit dari engsel pompa. Terasa seperti suara orang lain merintik sakitan. Saya terus memompa sekuat tenaga. Air mulai keluar, tapi warnanya agak keruh dan baunya bau tanah yang sangat kuat. Bukan bau air tanah biasa, tapi lebih kayak bau tanah makam yang baru digali habis hujan. Sial, bau banget airnya. Pas lagi asik mompa, tiba-tiba saya ngerasa ada yang aneh di sela-sela suara cekrek pompa itu. Saya dengar ada suara lain, suara hus-hus pelan banget. Kayak orang lagi bisik-bisik tapi suaranya berat. Saya berhenti memompa, hening. Saya nunggu beberapa detik, jantung saya mulai jedak-jeduk nggak karuan. Cuma suara angin, Ci. Jangan cemenlah batinku. Saya lanjut mompa lagi, tapi kali ini tuas pompanya kerasa berat banget. Kayak ada yang nahan dari bawah, atau kayak ada yang ikut megang tuas itu bareng saya. Saya tarik nafas dalam-dalam. Lalu sekali sentak saya tekan tuasnya ke bawah. Brah! Tuas itu menghantam badan pompa, dan saat itu juga lampu 5 watt di atas kepala saya berkedip-kedip cepat. Di saat lampu redup itu nyala mati, saya ngelihat bayangan di tembok kamar mandi. Bayangan saya sendiri ada di sana, tapi di samping bayangan saya ada satu bayangan lagi. Bayangan sosok yang lebih tinggi dengan rambut yang berantakan berdiri tepat di belakang punggung saya. Saya langsung muterin badan. Siapa? Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Cuman ada ember biru bergerak dan sumur pompa yang sekarang tuasnya masih sedikit bergetar. Tapi saya bersumpah di leher bagian belakang saya merasa ada hembusan nafas yang dinginnya minta ampun. Kayak ada orang yang baru saja niup tengkuk saya. Saya enggak jadi buang hajat. Rasa mules saya hilang diganti rasa takut yang luar biasa. Saya langsung lari keluar dari kamar mandi, enggak lupa nutup pintunya rapat-rapat, terus lari ke ruang tengah. Pas saya lewat dapur, saya sempat ngelirik ke arah sumur itu lewat celah pintu yang belum rapat. Saya lihat tuas pompa itu perlahan-lahan terangkat sendiri ke atas. Pelan sekali, seolah ada tangan yang mengangkatnya dengan lembut. Gila, ini beneran gila. Saya masuk kamar narik selimut sampai kepala dan muterin lagu Green Day kenceng-kencang lewat earphone. Tapi bahkan suara musik pun enggak bisa ngilangin suara bayangan di kepala saya. Suara dejit pompa yang sekarang mulai terdengar lagi dari arah belakang. Saya memejamkan mata rapat-rapat. Malam pertama saya di Permana baru saja dimulai dan si tuan rumah baru saja menyapa lewat sumur pompanya. Jam di pojok layar laptop menunjukkan pukul 01.45. Kamar saya benar-benar cuma diterangi cahaya biru dari layar laptop yang masih menyala. Gorden pembatas kamar dan ruang tengah sesekali bergoyang. Padahal semua jendela sudah saya kunci rapat dan enggak ada angin masuk. Suasana di luar rumah jangan ditanya, daerah Permana jam segini sudah sepi seperti kota mati. Tepat jam 02 pagi suasana berubah. Awalnya saya dengar suara lirih banget. Saya langsung bangun dari posisi rebahan. Siapa itu? Fisik saya. Padahal saya tahu enggak bakal ada yang jawab. Suara itu makin jelas. Isak tangis seorang perempuan. Suaranya bukan seperti tangisan histeris orang kesurupan di film-film, tapi lebih ke tangisan pilu. Seru sedan yang nahan sesak. Suara itu terasa sangat nyata. Kayak ada orang yang lagi duduk jongkok di ruang tengah saya. Nutupin mukanya pakai tangan dan nangis sesegukan. Sial, tetangga kali ya. Gumam saya mencoba rasional. Mungkin pastri sebelah lagi berantem hebat. Saya coba dengerin arah suaranya, tapi aneh suara itu enggak statis. Kadang terdengar jauh banget dari arah sawah belakang, tapi sedetik kemudian suaranya keras ada di samping telinga saya. Saya merinding sejadi-jadinya. Bulu kuduk di tangan saya berdiri tegak sampai kerasa perih. Tiba-tiba lampu kuning 5 watt di ruang tengah yang harusnya mati karena sudah saya matiin saklarnya tiba-tiba berkedip. Cahaya remang-remang itu muncul dan mati lagi secara berirama. Lewat jala gorden kamar, saya ngelihat bayangan di ruang tengah ikut bergerak. Saya beranikan diri buat ngintip. Saya singkap dikit gordennya. Ruang tengah gelap, cuman ada cahaya kuning redup dari lampu yang konslet itu. Enggak ada siapa-siapa, tapi bau di ruangan itu berubah. Bau cat baru yang tadi menyengat tiba-tiba hilang. Diganti sama bau melati yang busuk kayak melati yang sudah layu dan dicampur sama bau amis darah. "Weh, siapa di situ?" teriak saya dengan suara yang agak pecah. Sok berani, padahal kaki saya gemeteran di balik sarung.
Tangisan itu langsung berhenti, hening total. Bahkan suara jangkrik di luar pun mendadak diam. Seolah mereka juga takut sama apa yang ada di dalam rumah saya. Saya keluar dari kamar, tangan saya meraba dinding nyari saklar lampu yang lebih terang. Pas saya pencet saklaralnya, lampunya enggak nyala. Saya coba berkali-kali tetap enggak nyala. Tapi anehnya lampu kuning 5 watt yang tadi berkedip itu malah tetap nyala redup, seolah-olah dia punya sumber listrik sendiri. Saya berdiri di tengah ruang tengah. Tiba-tiba dari arah belakang gorden kamar saya, suara tangisan itu muncul lagi, lebih keras, lebih pilu. Saya langsung balik badan. Nggak ada siapa-siapa di kamar saya, cuman kasur lipat dan laptop yang masih menyala. Tapi pas saya lihat ke arah layar laptop di pantulan layarnya yang gelap, saya ngelihat ada sekelebat kain putih panjang lewat di belakang kursi saya. Saya nggak pikir panjang lagi. Saya langsung lari ke kamar, loncat ke atas kasur, dan narik selimut sampai rapat ke seluruh badan. Saya meringkuk kayak janin di luar selimut. Saya dengar langkah kaki yang berat berjalan pelan di atas lantai semen. Suaranya menuju ke kamar mandi. Dan yang paling bikin saya pengen nangis malam itu adalah suara terakhir sebelum saya pingsan karena takut. Suara pintu kamar mandi yang tertutup pelan. Krek-prek. Malam pertama yang luar biasa. Batin saya sambil komat kamit baca doa apa saja yang saya hafal. Dari Al-Fatihah sampai doa makan semuanya saya sebut. Saya nggak tahu kalau besok pagi saat saya keluar rumah buat beli sarapan, tetangga-tetangga bakal ngelihat saya dengan tatapan yang sangat aneh. Tatapan kasihan sekaligus takut. Saya jalan ke warung nasi kuning di samping gang. Di sana ada beberapa ibu-ibu dan seorang bapak tua yang lagi ngopi. Begitu saya datang, obrolan mereka mendadak berhenti. Mereka ngelihatin saya dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan. Mas, penghuni baru rumah hijau ya? Tanya ibu warung sambil bungkusin pesanan saya. Iya bu, saya suruh Haji, panggil saja Haji, jawab saya ramah. Si bapak tua di pojokan menyeruput kopinya lalu berdehem. Gimana semalam mas? Nyenyak, tanyanya dengan ada yang agak menyelidik. Saya cuma nyengir kuda. Ya gitu deh pak. Maklum rumah baru masih adaptasi sama suaranya. Saya nggak berani cerita soal tangisan itu. Takut dikira gila atau malah diceramahi yang enggak-enggak. Siang itu karena enggak ada jadwal kuliah, saya pergi ke gym dan mampir ke toko material. Saya beli 3 buah lampu neon putih yang terang. Saya enggak mau lagi terjebak di kermangan bolam 5 watt yang bikin halusinasi itu. Saya pasang semua lampu di kamar, ruang tengah sampai kamar mandi. Sekarang rumah saya terang benderang. Nah, begini kan enak. Hantu mana mau muncul kalau terang begini? Pikir saya sombong. Malam kedua tiba. Jam menunjukkan pukul 11.00 malam. Saya baru selesai masak mie instan buat makan malam sambil main game di laptop. Kali ini saya sengaja nyalain semua lampu. Suasananya jauh lebih manusiawi. Tapi rasa aman itu cuma bertahan sampai jam 2 pagi. Tepat pukul 02, udara di rumah itu berubah jadi anyir. Padahal jendela tertutup rapat, tapi ada hawa dingin yang merayap dari bawah lantai semen menembus tulang kering saya. Suara tangisan itu balik lagi. Kali ini suaranya enggak pindah-pindah. Suaranya terdengar sangat dekat tepat di balik gorden kamar saya. Saya duduk tegak. Jantung saya berdegup kencang kayak habis selari maraton. Saya penasaran ini tetangga kalau berantem, kok jadwalnya bisa pas banget jam 2 pagi. Saya beranikan diri bangun. Saya singkap gorden. Mata saya menyapu ruang tengah yang terang benderang oleh lampu neon baru saya. Kosong, tapi tangisannya belum berhenti. Suara itu sekarang terdengar berasal dari arah dapur. Saya jalan pelan. Setiap langkah saya di atas lantai semen terasa sangat berat. Begitu saya sampai di ambang pintu dapur, saya berhenti. Mata saya tertuju ke pintu kamar mandi. Tiba-tiba kerak. Pintu kamar mandi yang tadinya tertutup rapat perlahan-lahan terbuka sendiri. Bukan karena angin, karena gerakannya sangat stabil. Seolah ada tangan yang memutar gagangnya dengan hati-hati. Pintu itu terbuka sampai mentok ke dinding. Saya mematung. Bulu guduk saya merinding sejadi-jadinya sampai kulit kepala saya kerasa kesemutan. Saya nunggu ada sosok yang keluar dari sana, tapi enggak ada siapa-siapa. Cuma gelapnya lubang kamar mandi yang lampu neonya, yang tadi saya pasang terang banget, tiba-tiba mati total. Somplak. Lampu beru masa udah putus. Ompatku buat ngilangin rasa takut. Saya nyamperin pintu itu, lalu saya banting sampai tertutup. Saya kunci dari luar.
Saya balik badan mau balik ke kamar, tapi baru 2 langkah saya jalan, bak. Pintu kamar mandi itu terbuka lagi dengan hentakan keras, seolah ditendang dari dalam. Saya refleks loncat. Pas saya nengok, pintu itu terbuka lebar, dan tuas pompa sumur di dalamnya bergerak naik turun sendiri tanpa ada orang. Cek berat. Siapa lu? Teriak saya sambil gemetar. Tiba-tiba suara tangisan perempuan itu meledak tepat di belakang leher saya. Sangat keras, sangat dekat. Seolah dia lagi nempel di punggung saya. Saya enggak berani nengok. Saya langsung lari ke kamar. Masuk ke kamar bawa selimut dan memeluk guling sekuat tenaga. Di luar kamar saya dengar suara pintu kamar mandi itu tertutup lagi dengan perlahan. Seolah-olah dia baru saja selesai dengan urusannya dan ingin istirahat. Saya terjaga sampai subuh, menyadari kalau lampu neon mahal pun enggak bisa mengusir penghuni asli rumah ini. Cik, muka lu kok kayak cucian enggak kering gitu. Kasut Ahmad, caletuk Junet pas kami lagi kumpul di kantin kampus. Saya cuma menyeruput kopi hitam saya dalam-dalam. Kurang tidur aja Gonet, biasalah ngerjain tugas linguistik. Padahal tugasnya aja belum saya sentuh sama sekali. Saya mulai cerita pelan-pelan soal gangguan di kosan saya ke mereka. Bukannya prihatin, mereka malah ketawa kecuali Duduk. Dia cuma diam sambil dengerin dengan muka serius. Masa sih paling tikus itu Maji? Atau lu emang halu karena kelamaan jomblo? Ledek si Junet yang langsung disambut tawa anak-anak lain. Karena ada tugas kelompok dari dosen, akhirnya kami sepakat buat ngerjain di kosan saya sore itu. Saya suruh Dudu datang lebih awal buat bantu saya bersihin beberapa buku. Jam 5 sore, langit Cimahi mulai berubah ungu gelap. Saya ada urusan sebentar ke warung depan buat beli nasi bungkus buat anak-anak. Duk, gua ke depan bentar ya beli makan. Lu langsung masuk aja, pintu enggak gua kunci. Pesan saya lewat SMS ke Dudu. Sekitar jam 18.15 Dudu sampai di kosan saya. Nah, ini cerita dari versi Dudu yang bikin dia enggak mau lagi injek kaki di rumah itu sendirian. Dudu sampai di depan rumah hijau itu, dia ngetok pintu berkali-kali sambil manggil-manggil nama saya. Cik Saji, cik buka wey. Tapi enggak ada jawaban karena pintu emang enggak dikunci. Dudu nyoba ngintip lewat celah gorden jendela ruang tamu. Di dalam suasananya remang-remang karena saya cuma nyalain lampu dapur. Dudu melihat ada sosok laki-laki perawakannya persis saya pakai kaos oblong putih dan celana pendek lagi berjalan membelakangi dia dari arah kamar tidur menuju kamar mandi. Had si Suraji, benar-benar ya dipanggil malah diam saja. Kerutu Duduk. Dia langsung buka pintu masuk ke dalam dan duduk di karpet ruang tengah sambil ngeluarin laptop. Sambil nunggu saya keluar dari kamar mandi, Duduk teriak-teriak. Lama amat lu di dalam, Ji. Lagi bertapa lu. Buruan, ini datanya ada di flash disk lu semua. Nggak ada jawaban. Cuma ada suara gemercik air pelan dari kamar mandi. Dudu nunggu sampai 15 menit, 20 menit sampai hampir setengah jam. Dia mulai curiga. Ci, lu nggak mati di dalam kan? Dudu berdiri niat mau nyamperin ke kamar mandi. Tepat saat Dudu baru mau melangkah ke arah dapur, pintu depan rumah terbuka. Saya masuk sambil jinjing bungkusan plastik hitam berisi nasi padang dan es teh plastik. Udah lama loh Du, sorry ya, tadi ngantri lama di warung. Dudu mematung. Mukanya yang tadi kesal langsung berubah jadi putih pucat kayak orang habis dikasih lihat surat tagihan utang seumur hidup. Matanya melotot menatap saya lalu menatap ke arah kamar mandi terus balik lagi ke saya. El baru datang Ciki. Suara Duduk bergetar hebat. Iyalah baru parkir motor gua. Kenapa lu? Tanya saya bingung. Duduk nuding-nuding ke arah kamar mandi dengan tangan gemetar. Terus yang tadi masuk ke kamar mandi siapa? Gua lihat lu maksud gua lihat orang mirip lu masuk ke sana setengah jam yang lalu. Dia enggak keluar-keluar. Saya langsung naruh nasi padang di meja. Bulu kuduk saya ikutan berdiri. Saya jalan perlahan ke arah kamar mandi. Sementara Duduk udah berdiri di belakang punggung saya sambil megang kaos saya kencang-kencang. Saya tendang pintu kamar mandi kosong. Kamar mandinya kering. Enggak ada uap air, enggak ada orang. Ember biru masih di posisi yang sama. Tapi yang bikin kami berdua lemas adalah tuas pompa sumur itu dalam posisi terangkat ke atas. Seolah-olah baru saja ada yang memakainya dan lupa menurunkannya kembali. Padahal saya tahu betul tuas itu rusak. Kalau enggak dipegang pasti langsung jatuh sendiri. Udah, jangan dibahas, makan dulu. Kaku singkat, mencoba tetap tenang meski jantung saya udah kayak mau lepas. Malam itu tugas kelompok selesai dengan suasana paling enggak enak sedunia.
Anak-anak yang biasanya gaduh malam itu pada anteng. Nggak ada yang berani izin ke kamar mandi sendirian. Jam 9.00 malam Teng mereka semua pamit pulang dengan terburu-buru. Gua enggak mau lagi kesini sendirian, Ciki. Sumpah, bisik duduk sebelum dia tancap gas. Kini saya sendirian lagi berdiri di depan rumah menatap bayangan pohon mangga yang menari-nari di dinding hijau rumah saya. Saya tahu si kembaran saya itu masih ada di dalam. Entah lagi duduk di mana sambil nunggu jam 2 pagi. Saya enggak berani langsung tidur. Saya nyalain semua lampu yang ada di ruang tengah dan kamar. Saya coba buat sok sibuk dengan main Topiko di laptop, tapi telinga saya enggak bisa bohong. Setiap suara detak jam dinding atau suara cicak di plafon bikin saya refleks menoleh. Sekitar jam 02.35 pagi, rasa kantuk yang luar biasa akhirnya menang. Saya baru saja mau memejamkan mata di atas kasur lipat. Tiba-tiba cekrek. Mata saya langsung melotot lebar. Suara itu bukan imajinasi, itu suara tuas pompa sumur di belakang. Tapi kali ini suaranya beda. Bukan cuma suara pompa biasa, tapi ada suara air yang mengocor deras masuk ke ember. Saya membeku di bawah selimut. Siapa yang mandi jam segini? Saya sendirian di rumah ini. Pintu depan dan jendela terkunci rapat. Enggak mungkin ada maling masuk cuma buat numpang mandi dan mompa air seberisik itu. Suara pompanya makin lama makin kencang. Suara besi tuasnya berdejit-dejit bikin ngeluh beradu dengan tembok sumur dengan bunyi dan tangan yang kasar. Seolah-olah orang yang lagi mompa itu lagi marah atau terburu-buru. Saya ambil HP Nokia ke saya, jam menunjukkan pukul 02.40. Dengan sisa keberanian yang saya punya, saya bangun. Saya enggak nyalain lampu ruang tengah. Saya pengen lihat dalam kegelapan siapa sebenarnya yang ada di belakang. Saya jalan jinjit menghindari buku-buku kuliah yang berserakan di lantai semen biar enggak ada suara langkah. Makin dekat ke arah dapur, bau amis itu makin kuat. Bukan amis darah segar, tapi amis air sumur tua yang sudah lama mengendap. Saya berdiri di ambang pintu dapur, menatap ke arah kamar mandi yang pintunya sedikit terbuka. Dapur yang biasanya mencekam jadi terasa hangat karena suara tawa mereka. Kami makan di lantai ruang tengah melingkari magicom dan piring plastik. Gila, masakan lu emang juara, Ji. Cocoklah jadi bapak rumah tangga. Puji si Junet sambil nambah nasi 3 kali. Setelah makan, kerja kelompok dimulai. Tapi yang namanya juga mahasiswa, ngerjain tugasnya cuma 20 menit. Bercandanya 2 jam. Suasana makin malam, makin gaduh. Junet sama Dudu mulai perang kaos kaki saling bully soal gebetan masing-masing sampai ketawa. Mereka melengking-lengking menembus atap seng. Saya beberapa kali ngingetin, "Woi, santai dikit. Enggak enak sama Pak RT di depan ini. Udah jam 11 malam." Tapi sebenarnya saya bukan takut sama Pak RT. Saya ngerasa ada perubahan rasa di udara rumah itu. Suhu di ruang tengah mendadak turun pelan-pelan dan saya berkali-kali nengok ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Saya punya insting kalau penghuni rumah ini lagi dipermalukan di rumahnya sendiri oleh kegaduhan kami. Jam pagi, anak-anak mulai kelelahan. 3 orang tepar di dalam kamar saya, termasuk Junet dan Dudu yang masih asik bisik-bisik sambil ketawa cekik di atas kasur. Sisanya termasuk saya rebahan di ruang tengah pakai karpet seadanya. Saya matiin semua lampu sesuai permintaan mereka biar bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba suasana jadi hening. Tapi di dalam kamar, suara Junet masih terdengar tertawa lirih mengejek sesuatu soal si Dudu. Saya merasa ada yang enggak beres. Refleks saya bangun dan jalan ke arah dapur. Baru 2 langkah mendekati pintu kamar mandi, tiba-tiba ada hembusan angin dingin yang kencang banget nabrak badan saya. Bau busuk bangkai tikus yang sangat tajam langsung menusuk hidung. Saya mual. Rasanya pengen muntah saat itu juga. Saya bersandar ke tembok dapur, lalu berteriak ke arah kamar. "Net, berhenti ketawa. Diam lu semua." Baru saja kalimat saya selesai, brak. Dudu loncat keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. Matanya hampir keluar. Si Junet, si Junet," teriaknya histeris. Saya langsung nyalain lampu kamar. Pemandangan di dalam sana bikin semua anak-anak yang di luar langsung bangun dan lari mendekat. Di atas kasur Junet posisinya lagi duduk bersandar di tembok, tapi tubuhnya kaku banget. Matanya melotot tajam ke arah langit-langit. Mulutnya mengangal lebar seperti orang yang kekurangan oksigen. Tapi enggak ada suara yang keluar. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri dengan sangat kuat sampai urat-urat di tangannya keluar.
Dia seperti orang yang lagi dicekik oleh tangan raksasa yang enggak kelihatan. Net, istighfar, Net, sambil menyerga badannya. Juna cuman bisa bersuara gagaku. Suaranya persis orang yang lagi meregang nyawa. Ambilin air buruan. Perintahku dia yang mematung di pintu. Saya langsung duduk di depan Junet. Saya bisikan ayat kursi 3 kali tepat di telinga kanannya. Saya bisa ngerasain badan Junet bergetar hebat, kayak ada arus listrik yang lewat di antara kami. Setelah air datang, saya bacain surat Al-Falaq dan An-Nas di gelas itu. Lalu saya usapin airnya ke muka Junet sambil sedikit saya paksa dia buat minum. Junet tiba-tiba tersedap, lalu dia muntah cairan bening yang banyak banget. Dia langsung lemas dan jatuh ke pelukan saya. Nafasnya tersengal-sengal, semua teman-teman saya cuma diam, nggak ada yang berani gerak. Mereka saling pandang dengan muka ketakutan. Setelah Junet agak sadar, dia cuma bisa duduk nyender sambil nangis pelan. "Ji, tadi ada tangan hitam gede banget di layar gua nggak bisa nafas," bisiknya dengan suara parah. Saya cuma bisa menghela nafas panjang. "Gua kan udah bilang jangan ribut tahu. Rasakan lu sekarang malam itu nggak ada satu un dari kami yang berani merem sampai matahari terbit." Kami semua duduk melingkar di ruang tengah sambil nyalain semua lampu dan ngaji seadanya. Saya sadar rumah ini bukan cuma butuh digertak, tapi butuh didoakan agar mereka enggak merasa terancam oleh kehadiran saya. Pagi itu, setelah semua teman saya pulang, saya duduk sendirian di teras rumah. Saya memandangi jalanan depan kosan yang mulai ramai dengan pedagang sayur dan warga yang berangkat kerja.